Australia back in possession with Irvin, whips the ball across again, and a brilliant save. Anda Marcelino Ferdinand pemain termuda sering kena omel, Indonesia harus berhati-hati kelicikan fans Bahrain, fans Jepang pikirkan Indonesia. Marcelino Ferdinand jadi pemain paling muda saat timnas Indonesia berhadapan dengan Australia. Menariknya, Marcelino jadi pemain yang cukup sering dimarahi pelatih maupun sesama pemain. Marcelino cukup lama tidak bermain. Dia bahkan melewatkan sesi pramusim klub barunya yakni Oxford United. Laga kompetitif terakhir yang dimainkan Marcelino terjadi pada Juni 2024, saat Indonesia berhadapan dengan Filipina. Lama tidak bermain membuat Marcelino agak canggung pada menit-menit awal laga lawan Australia. Sentuhan dan umpan-umpan ex-pemain Persebaya Surabaya itu terlihat tidak sebagus biasanya. Bahkan, ada beberapa momen yang membuat Marcelino dimarahi rekannya. Pada menit ke-27, dia kena omel Justin Hubner karena bola yang dalam penguasanya berhasil direbut lawan. Pada menit ke-56, dia melepas tendangan jarak jauh yang jauh dari sasaran. Marcelino harus kena omel karena aksi itu. Kali ini, giliran Sandy Walsh dan Ivar Jenner yang memberi peringatan pada Marcelino. Mereka menilai bola akan lebih baik jika diumpan daripada keputusan yang dibuat. Pada menit ke-62, giliran Shin Tae-yong yang mengomeli Marcelino. Saat itu, laga terhenti karena Sandy Walsh cedera. Shin Tae-yong memberikan instruksi dengan ekspresi yang cukup keras pada sang pemain. Timnas Indonesia harus hati-hati ketika menjalani laga tandang lawan Bahrain di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga melawan Jepang, fans Bahrain melakukan tindakan yang curang. Mereka melakukan upaya tidak sportif dengan memberikan gangguan pada pemain Jepang. Mereka memakai sinar laser. Ada sorotan laser berwarna hijau yang diarahkan ke wajah pemain Jepang. Tepatnya saat striker Ayase Ueda akan melakukan eksekusi penalti pada menit ke-37. Namun pemain Feyenoord itu tak terpengaruh dan sukses menjebol gawang Bahrain untuk membuka keran kemenangan. Sorotan laser seperti ini bisa terulang lagi pada pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia nanti. Makanya seluruh elemen tim harus mewaspadainya. Suporter Jepang ramai-ramai mengomentari hasil timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang menahan imbang Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga ini Martin Paes terpilih sebagai man of the match, setelah tampil gemilang beberapa kali melakukan penyelamatan krusial ke gawang timnas Indonesia. Atas hasil imbang tersebut kini membuat timnas Indonesia masih kokoh di urutan keempat dengan raihan 2 poin. Pada laga ketiga grup C, Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Indonesia baru akan bertemu Jepang pada 15 November 2024. Berikut komentar supporter Jepang atas hasil imbang Indonesia versus Australia. Jika Anda menganggap enteng Indonesia, kemungkinan besar Anda akan menderita. Mereka adalah kekuatan tempur naturalisasi Belanda, jadi mereka sangat bersemangat. Kiper Indonesia, Martin Paes, bermain sangat bagus. Timnas Indonesia berpeluang berada di peringkat ketiga atau keempat. Saya tidak berpikir Indonesia terlalu kuat. Saya kira mereka berpikir punya peluang karena jumlah slot di Asia bertambah. Anda harus berhati-hati. Dari yang saya lihat, Bahrain dan Indonesia mungkin akan bersaing memperebutkan peringkat keempat. Australia bisa jadi sedikit berbahaya. Dengan kata lain, mustahil bagi lawan manapun untuk lengah. Semua tim telah mencapai babak kualifikasi terakhir. Australia telah kehilangan kekuatan dalam beberapa tahun terakhir, namun kesenjangan tingkat di Asia semakin menyempit, sehingga tidak ada negara yang dapat diremehkan, jelas supporter tim berjuluk Samurai Biru. Indonesia juga mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23. Saya rasa tim Garuda akan mampu menjadi kuda hitam dan lolos kualifikasi terakhir. Mereka bagus dalam menyerang saat di Piala Asia U23, tapi mereka makin membaik setelah hadir Martin Paes, ucap fans Jepang.